Halo. Halo, selamat malam. Halo Pak. Malam Pak. Malam Pak. Malam Pak. Mana sehat semua? Sehat Pak. Sehat. Ya, puji Tuhan lah sehat. Puji semua. Tuhan sehat Pak. Iya. Dan ini juga kawan yang tiga tadi udah ada namanya masuk tiga UTS-nya. Kawannya siapa tadi itu namanya? Si Devi, mana Devi? Dev? Ada Devi? Halo? Iya Pak. Kenapa kok susah masuk? Kamu ini udah saya terima itu ujiannya ya, tapi kok nggak bisa masuk? Kenapa? Tadi. Devi di mana? Di kampung Pak. Oh, di kampung. Di mana itu? Di Belige Pak. Oh, ikut nyoblos ya kamu? Ikut pilkada? Apa Pak? Ikut pilkada? Ikut Pak. Di Belige di mana? Kok nggak bisa masuk ke ngirim jawabannya ke tempat Bapak, apa emailnya? Masih nggak ada sinyal. Ada Pak, tapi kadang hilang, kadang ini Pak. Kadang nyangkut di pohon. Enggak. Oke, kawan-kawan ya, kita masukin mengenai PPNBM ya, pajak penjualan atas barang mewah atau disingkat dengan PPNBM ya. Nah, kalau dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pengenaan PPN dan PPNBM atas BKP barang kena pajak dan JKP jasa kena pajak yang dikonsumsi di dalam negeri ya, yang dikonsumsi di dalam negeri. Nah, slide-nya ada nggak kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan Kelihatan ya? kok Pak. Ya, iya. Ini yang mengenai PPNBM-nya ya. Jadi di dalam undang-undangnya nomor 62 tahun 2009 tentang pengenaan pajak pertambahan nilai dan PPNBM atas BKP dan JKP yang dikonsumsi di dalam negeri. Nah, sedangkan di pengertiannya PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak. Pajak dikenakan atas penyerahan BKP barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pabrikan kepada siapapun atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah oleh importir. Jadi barang mewah itu, barang penjualan ya. Nah, jadi kalau namanya barang mewah, ya kena PPNBM-nya. Ya, jadi itu pengertian daripada PPNBM. Nah, kapan dikenakan? Waktu adanya penyerahan. Ya, sama dengan PPN. Barang itu diserahkan ya kepada konsumen itu sebagai yang menerima adalah sebagai yang membayar PPN-nya. Misalnya kalau kita impor barang ya, barang mewah dari
luar negeri. Nah, jadi kita juga wajib barang itu sampai di Indonesia, kita kenakan PPN. Kalau kalian coba misalnya mobil ya, mobil-mobil kan barang mewah itu. Nah, coba kalian misalnya ada harga jualnya itu, harga yang dibeli konsumen itu misalnya 500 juta, itu sudah termasuk di situ pajak pertambahan nilai atau PPNBM-nya. Ya, 10% daripada harga. Nah, kalau bandingkan, coba dilihat kalian, waktu orang tua membeli mobil, coba buka-buka fakturnya berapa sih gitu ya. Nah, fakturnya, ya, faktur pajaknya itu berapa? Nah, kalau dibelikan mobil itu berapa? Nah, itulah termasuk di situ harga include yang dipasarkan, yang orang tua beli mobil itu sudah termasuk dengan PPN atau termasuk dengan PPh pasal 23 ya. Nah, pasal 22 ya. Nah, jadi istilahnya sudah masuk di dalam kategori faktur pajaknya. Nah, karakteristiknya merupakan pungutan tambahan di samping PPN. Jadi itu karakteristiknya. Nah, ada pungutannya ya, merupakan pungutan tambahan PPN. Hanya dipungut satu kali, nggak boleh berkali-kali. Yaitu pada saat impor BKP barang kena pajak mewah atau pabrikan BKP mewah, PPNBM-nya tidak dapat dikreditkan. Nah, jadi kalau PPNBM-nya itu tidak dapat dikreditkan dengan PPN. Namun jika eksportir mengekspor BKP mewah, PPNBM yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali. Jadi kalau dikatakan diminta kembali, kalau kalian pernah mendengar restitusi, ya itu dia. Ya, bisa direstitusikan, bisa uangnya itu diminta kembali gitu ya. Nah, namun jika eksportir mengekspor BKP mewah, PPNBM-nya di bawah pada saat diperolehnya dapat diminta kembali. Jadi gitu. Jadi ya tugas ya kelompok berapa ini coba nanti diterangkan seperti ini aja ya, PPNBM itu karakteristiknya apa, PPNBM itu dikenakan kapan saja, PPNBM itu yang nanggung siapa, tarifnya PPNBM itu berapa, nah itu loh. Jadi semua rangkuman tugas-tugas akhir di kita, kalian yang buat seperti itu aja, nggak usah perlu bercerita tentang ngalor ngidul gitu ya, singkat jelas padat. Nah, ya. Atau sudah ada yang mulai belum itu tugas-tugasnya? Tugas yang paper ya, Pak? Iya. Belum ya? Belum, Pak. Nah, itu. Jadi nggak perlu bercerita begini, begono. PPNBM itu, misalnya contoh PPN Undang-Undang nomor berapa? Nah, definisinya apa? Ini PPNBM ini diberlakukan untuk barang apa? Kayak gitu-gitu aja, semacam ringkasan. Tarifnya berapa, bagaimana cara pengenaannya PPN. Nah, ceritakanlah di situ. Udah cukup semacam itu. Misalnya mau bayar bagaimana PPN itu, buka faktur kah? Nah, siapa yang bisa berhak untuk menagih PPN? Pengusaha kena pajak, dia sebagai PKP. PKP kan harus mempunyai nomor PKP lagi, kan gitu. Dari kantor pajak kan gitu. Jadi tidak perlu kalian semacam nanti kalau orang nanti di papernya tugasnya itu bercerita panjang begini begono tidak singkat padat, nanti akan nilainya makin berkurang saya bikin. Tuh. Jadi intisari aja ya, intisarinya. Kalau misalnya PPh pasal 21, 22, 23, 25, 29, 26 intisarinya apa saja ya. Nah, misalnya kalau PBB intisarinya apa saja, PPHTB intisarinya apa saja.
Ya seperti itu yang saya harapkan nanti di dalam tugas kelompoknya. Kalau bisa ya mulai dicicil lah, ya. Nah, bagi kelompoknya kamu nyari ini, kamu nyari ini, kamu nyari ini, tinggal nanti digabung jadi satu gitu. Itu caranya supaya lebih cepat di tugas kelompok ya. Nah, Baik, Pak. dasar pertimbangan perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen penghasilan rendah dengan konsumen penghasilan tinggi. Nah, maksudnya di situ perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Perlu adanya perlindungan atas produsen kecil atau tradisional, perlu juga pengamanan penerimaan negara. Jadi semuanya pertimbangannya itu perlu. Makanya di dalam pengertian pajak adalah penerimaan atau iuran kepada negara ya untuk yang dapat dipaksakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, jadi semuanya secara makro pemerintah di dalam langsung menagih pajak itu sudah memikirkan ya. Nah, apakah bagaimana pengusaha kecil, bagaimana pengusaha menengah, bagaimana pengusaha kelas kakap, bagaimana negara perlunya uang, ya, perlunya uang. Nah, makanya kalau kalian sebagai orang ekonomi, ya, kondisi sekarang pakai COVID-19, tapi negara membuat istilahnya transisi, ya, transisi lockdown transisi atau pembawasan berskala besar. Nah, tetap jalan perekonomian. Ini semuanya ini sudah dipikirkan oleh pemerintah, semua bisa jalan. Kalau misalnya tutup total, dari mana penerimaan negara? Iya kan? Nah, ini contohnya juga di dalam pertimbangan di dalam pengenaan PPN. Nah, kalau misalnya pajak penjualan barang mewah. Nah, yang tidak kategori barang mewah kan istilahnya ya contoh yang tidak kena PPN. Nah, misalnya seperti beras, gabah, itu kan nggak kena PPN. Nah, ya. Nah, seperti kalau yang kena PPN itu adalah barang yang sudah dikemas. Ya. Ya, puskesmas. Kalau misalnya air putih sudah dikemas di botol itu kena PPN-nya juga. Ya, kena PPN. Jadi kita istilahnya barang yang sudah dikemas. Nah, kalau istilahnya barang mewah, mana kategori barang mewah? Nah, itu seperti termasuk juga barang mewah karena kalau mobil, ya Harley itu motor-motor Harley segala macam itu termasuk juga barang mewah. Itu juga harus juga bergerak juga. Itu ada nanti itu berapa oktav, ya pengenaan daripada baru dikenakan PPNBM-nya. Nah, kita lihat sekarang subjek dan objek. Subjek PPNBM, ya, objek dan PPNBM, PKP, barang kena pajak, ya, yang menghasilkan BKP. Jadi, nah, tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam lingkungan penerusahaan dan pengusaha kena pajak, PKP ya, PKP pengusaha kena pajak yang melakukan impor barang mewah, pengusaha kena pajak yang melakukan impor barang mewah, objek PPNBM-nya pada waktu penyerahan BKP barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha dari hasil pabrikan impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Nanti kalian lihat nanti ini agak sedikit diputar berbelit-belit pengertiannya. Nanti kalian yang untuk kerja kelompoknya itu sebenarnya nanti bisa seperti ini, subjeknya apa, objeknya apa. Nah, jadi langsung aja to the point di dalam papernya, ya. Nah, jadi bisa nanti untuk kawan-kawan untuk melihat di mana sebenarnya kalau PPN, PPNBM itu hampir sama ya, hampir untuk bersamaan. Nah, sekarang kita lihat tarif. Nah, tarif PPNBM serendah-rendahnya 10%.
dan setinggi-tingginya 75%. Nah, pemerintah membuat terendah-rendahnya 10%, masih dipakai 10% dan setinggi-tingginya 10%. Atas ekspor ya, yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%. Nah, kalau impor ini tarif PPNBM serendah-rendahnya 10% dan setinggi-tingginya 75%. Nah, kalau diekspor, kalau kita mengekspor barang untuk saat ini, ya, misalnya kita ekspor lah, katakan kalau Indonesia sudah bisa, ya, untuk memproduksi, ya, semacam mobil mewah lah, ya, atau Harley Davidson atau apalah ceritanya. Nah, kalau khusus ekspor untuk sekarang itu pajaknya tarifnya masih dengan tarif 0%. Ya. Itu masih tarif, bukan nggak dikenakan tapi 0%. Ya, dikenakan. Biarpun 0% itu masuk kategori dikenakan. Nah, kalau tarifnya sebenarnya itu ya istilahnya untuk di luar ekspor, ya di luar ekspor itu serendahnya 10% dan setinggi-tingginya 75%. Nah, ini dibuat di dalam undang-undang. Nah, undang-undang kan masih ada turunannya nanti, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, baru habis peraturan Menteri Keuangan ada lagi peraturan Dirjen, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak ya. Habis itu ada lagi peraturan namanya surat edaran. Nah, pajak turunannya itu untuk menjelaskan, makanya di dalam undang-undang misalnya itu ada kata-kata serendah-rendahnya sekian, setinggi-tingginya sekian. Itu semuanya tergantung daripada kondisi ekonomi yang ada di negara, misalnya di Indonesia gitu loh. Kalau kondisi ekonomi Indonesia lagi lesu, nah, bisa dinaikkan dengan peraturan pemerintah. Tetapi juga bukan asal menaikkan saja. Nanti bagaimana persaingan harga. Nah, kenapa? Karena PPN itu yang menanggung itu adalah konsumen. Kalau harganya tinggi, siapa yang mau beli? Iya kan? Nah, seperti itu ya, saudara-saudara, supaya nanti kalian juga bisa untuk dimengerti. Nah, itu sedikit mengenai PPNBM ya. Nah, kira-kira saya tidak mendalamkan untuk materi mengenai PPNBM. Nah, kira-kira posisinya seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut mengenai timbul dan hapusnya utang pajak, ada yang ditanya mengenai PPNBM atau mengenai tugas-tugasnya. Halo? Suara saya dengar enggak? Dengar, Pak. Ya, ada yang mau dipertanyakan mengenai PPNBM? Sebelum kita lanjutkan timbul dan hapusnya utang pajak? Bingung sih, Pak, sedikit. Bingung. Ya, kalau sedikit berarti masih dapat dimengerti ya. Jadi intinya kalau pajak penjualan atas barang mewah PPNBM, jadi digunakan untuk barang mewah saja. Nah, ya. Ada nanti di undang-undang itu, makanya kalian mencari itu di dalam peraturan-peraturan itu karakteristik PPNBM-nya apa, barang-barang apa saja ya yang kena PPNBM. Nah, kalian coba cari misalnya di Google, pasti ada itu. Makanya kalian, saya mengharapkan juga ya, kalian aktif gitu ya, aktif. Nah, kalau PPN kan untuk mengenai ada perubahan wujud ya, yang tidak perubahan wujud, tapi kecuali ya sekarang ya. Nah, TBS, tandan buah segar, kelapa sawit. Dulu itu tidak kenakan PPN, sekarang dikenakan. Nah, itu tergantung daripada pemerintah. Makanya, nah kalian yang orang-orang di punya kelapa sawit, dulu itu tidak dikenakan PPN.
Nah, sekarang dipungut PPN-nya. Berubah-berubah ya. Nah, jadi kita selalu mengikuti bagaimana perkembangan, apalagi kalian nanti kalau kalian mau sudah sarjana akuntansi, ya, kalian juga harus mengikuti. Jadi nggak ada bisa patokan. Dulu begini ya nggak boleh, ya. Dulu begini ya nggak boleh. Tetap mengikuti perkembangan. Makanya ada antara. Jadi kan peraturan-peraturan seperti itu, ya. Nanti kalau kalian buka di Google cari mengenai PPNBM apa saja sih barang-barang itu kalian pasti ada di situ. Kalian cari ya. Nah, nanti di tugasnya dibikin di situ, bikin contoh. Ya. Siapa yang PPNBM itu? Siapa itu? Yang mengerjakan kelompok berapa itu? Kelompok 5. Halo? Iya Pak, kelompok 5. Si Jeremy ya, kamu ya? Intermediate Pak. Bukan Pak, saya kelompok 7 Pak. Oh, intermediate ya? Oh ya. Nah, coba buka ya. Nah, jadi kalian udah aku bilang tadi intinya kisi-kisinya kalau mau bagi kelompok itu langsung bagi misalnya kamu undang-undang pengertian sama dengan objek dan subjek. Nah, kamu itu satu orang. Yang satu orang lagi kamu mencari misalnya apa saja yang dikenakan misalnya PPN dan kemana saja. Nah, baru kamu lagi kelompok orangnya lagi bagi-bagi gitulah tugasnya gitu. Jadi cepat. Jadi tinggal nanti di dalam papernya itu digabung. Tinggal masukin di sini, di sini. Tuh. Kalau satu orang satu-satu misalnya begini, nah tapi sebelum itu tetap juga diskusi kan gitu. Itu contoh yang untuk pengalaman mengajar, pengalaman belajar juga. Teman-teman juga istilahnya orang-orang di luar juga sekarang kayak orang-orang juga di di perguruan tinggi berkelas. Jadi sekarang dituntut dituntut untuk aktifnya kalian untuk mencari seperti apa yang disampaikan oleh kisi-kisi yang disampaikan oleh dosennya tentang kisi-kisinya. Nah, itu yang bisa tentu dilaksanakan di dalam pelajarannya, ya. Yang bingung lagi, yang mana lagi yang bingung? Pak boleh nanya nggak Pak sedikit Pak? Apa itu? Gini Pak, kalau menurut saya kan Pak, misalkan kita membuat tas barang mewah gitu kan Pak. Itu gimana sih kita cara membuat PPN B-nya Pak? Atau bagaimana sih Pak? Misalkan kalau kita kan bikin barang mewah nih Pak, tapi kita lupa untuk mendaftarkan PPNBM-nya itu Pak. Itu apa sih dampaknya terhadap barang kita gitu Pak? Nah, kalau misalnya kita, otomatis nggak mungkin terjadi seperti itu. Karena apa? Nah, kita kan kalau kita misalnya kita membuat suatu barang, kita kan otomatis juga kita sebagai PKP, pengusaha kena pajak kan. Nah, kalau udah pengusaha kena pajak, otomatis juga itu posisinya itu sebagai pemungut PPN dan PPNBM-nya. Nah, kalau masuk kategori barang mewah itu sudah masuk di dalam situ nanti biaya harga jual real ditambah dengan 10%. Itulah harga di pasar untuk yang bergerak gitu. Nah, dan itu juga termasuk ke dampaknya itu bahwa kita itu juga apabila perusahaan itu tidak mengenakan PPN dan tidak mengenakan PPN, itu adalah kelalaian. Nanti dari petugas pemerintah pajak itu, kena teguran daripada perusahaan tersebut. Kenapa tidak dipungut PPN? Nah, itu kan sebagai tugasnya daripada perusahaan untuk memungut PPN-nya. Nggak mungkin. Aturannya kan begitu. Jadi tidak melaksanakan undang-undang
undang-undang PPN lah, undang-undang perpajakan gitu. Itu kira-kira. Tetap juga kalau misalnya, karena di dalam suatu semua perusahaan yang ada di kita, yang ada di Indonesia itu, semuanya barangnya atau nomornya itu perusahaan apa saja ada di Direktorat Jenderal Pajak itu. Nah, kalau membuka perusahaan kan harus punya NPWP. NPWP itu kan diterima dari kantor pajak. Ada akta notarisnya, ada legalnya, ada pemilik sahamnya, siapa saja di situ. Jadi gampang untuk nanti diketemukan. Dan kira-kira produknya itu di dalam notaris itu disebutkan juga, bukan asal bikin barang. Apa kira-kira tugasnya? Pabriknya ini bergerak di bidang apa gitu loh, usahanya ini. Itu semua tertera di dalam akta notaris dan izinnya juga. Kan punya izin tuh. Nah, izinnya juga kan harus disampaikan di situ. Nah, kalau misalnya dia memproduksi misalnya katakanlah minuman jeruk. Nah, ternyata yang diproduksi bukan minuman jeruk, yaitu nggak bisa. Nah, misalnya kalau minuman jeruk lah. Tapi istilahnya yang diproduksi misalnya itu keripik mewah, ya nggak bisa juga gitu ya. Nah, itu semua terdaftar sesuai dengan itu dan semua ya bahwa kalian itu nanti semua apa yang ada, izin yang ada, izin yang beredar, izin yang dikeluarkan pemerintah daerah, ya surat-surat pendirian perusahaan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau notaris, ya surat perjanjian, itu semuanya itu ada di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Kita sudah bisa link untuk mendata. Nah, itu kira-kira. Ya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Ada lagi nggak yang lain? Oke, kalau nggak ada kita teruskan ya. Nah, saya akan mencoba timbul dan hapusnya utang pajak, ya judul baru. Kenapa timbul dan hapusnya utang pajak? Gampang. Timbul utang pajak ada dua, ya secara ajar formil. Timbulnya utang pajak karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak, ya official assessment. Yang mengeluarkan surat ketetapan pajak kan kantor pajak. Ajaran material timbulnya utang pajak karena undang-undang self assessment. Nah, kalau kalian misalnya secara formal itu kita bahas timbulnya utang pajak karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak. Kenapa dikeluarnya kan surat ketetapan pajak? Nah, official assessment adanya ya data, ya adanya data yang diketemukan, ya atau perbedaan atau nambah penghasilan atau disembunyikan oleh wajib pajak, maka secara jabatan ya Fiskus atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dapat mengeluarkan SKP, surat ketetapan pajak. Ya. Surat ketetapan pajak. Nah, itu semuanya berdasarkan undang-undang. Semuanya undang-undang. Itu secara formil. Nah, kalau misalnya ya SKP, nah kalau dengan STP berbeda ya. Surat ketetapan pajak itu adanya tambahan data, adanya suatu pemeriksaan juga ya. Nah,
Surat ketetapan pajak kurang bayar kalau misalnya kurang bayar. Surat ketetapan pajak lebih bayar kalau lebih bayar. Nah, ada itu namanya surat ketetapan kurang bayar, surat ketetapan lebih bayar, ya. Nah, kalau misalnya keterlambatan seseorang atau badan usaha, ya, tidak membayar pajaknya, berarti ada juga denda administrasinya atau bunga, ya. Nah, itu 2%. Maka Fiskus atau Direktur Jenderal Pajak juga berhak untuk menagih, mengeluarkan STP, surat tagihan pajak, ya, atas denda yang belum dilunasi. Misalnya gini, pokoknya sudah dilunasi utang pajaknya, katakanlah PPh pasal 25 atau 29. Nah, dia wajib menyetor di situ di dalam undang-undangnya misalnya tanggal 10 bulan berikutnya. Ternyata dia lewat. Ya kan? Berarti kena denda. Nah, katakanlah utangnya 1 miliar. Ya kan? Atau 12 miliar biar kita bagi. Ya 12 miliar lah. Nah, di dalam SPT-nya diminta per bulannya itu adalah 1 miliar. Berarti setahun 12 miliar utangnya pajaknya. Nah, misalnya Januari dia terlambat pembayarannya, ya. Misalnya Januari tepat waktu, Februari dia terlambat, tidak bayar, Maret dia bayar, berarti tadi denda yang 1 miliar tadi waktu Februari itu wajib hukumnya. Keterlambatan membayar, biarpun misalnya di Maret itu dibayar 2 miliar, double dengan Februari, itu tetap juga keterlambatan 1 miliar dihitung oleh petugas pajak. Nah, secara jabatan undang-undang memberikan kepada petugas pajak atau DJP dalam hal ini berhak untuk mengeluarkan STP, namanya STP, surat tagihan pajak atas keterlambatan atau denda tadi itu, atau sanksi administrasi, itu kerennya, sanksi administrasi atas keterlambatan itu di dalam STP. Nah, itu dari segi formil. Nah, sama dengan contohnya dari segi material juga begitu. Nah, ajaran material timbulnya utang pajak karena undang-undang self assessment system. Iya memang, kalau misalnya pemerintah, di kita kan sistem kita, perpajakan kita ada 2, satu self assessment, satu lagi official assessment. Nah, kalau self assessment itu adalah wajib pajak menentukan besarnya pajaknya, ya, dengan data-data yang diperoleh. Kalau self assessment. Nah, kalau menurut pajak, menurut misalnya perusahaan itu, kami beli barang begini, sekian untungnya, dikurangin biaya-biaya, kotor untungnya sekian, dikurangin biaya-biaya, menjadi dapat untungnya sekian net, termasuk juga dikurangin biaya karyawan, dan biaya semuanya, katakanlah dapat untungnya 1 tahun adalah 1 miliar atau 12 miliar. Nah, berarti itu net. Dari 12 miliar itu, sebagai dasar perhitungan pajak dari net, 12 miliar. Nah, 12 miliar dengan tarif sekarang, 25%, misalnya, itulah utang pajaknya. Itu loh, kira-kira.
Nah, jadi itu menurut self assessment. Jadi wajib pajak itu yang menghitung, membayar, ya, menghitung, membayar kepada kas negara. Itu di dalam kategori assessment. Nah, jika wajib pajak tidak menerapkan data yang benar, wajib pajak itu misalnya, petugas pajak nggak ngerti itu, nggak tahu itu, gitu loh. Perusahaan itu menyampaikan SPT tahunannya, kan dituangkan di situ penerimaan kotor, penerimaan bersih, beserta dengan asetnya, lampir-lampirannya. Tidak semerta dengan semuanya dilaporkan oleh petugas pajak, maka Direktur Jenderal Pajak, seperti saya katakan tadi, mengadu data yang disampaikan oleh pengusaha, data yang didapat oleh Direktur Jenderal Pajak itu namanya tugas ekstensifikasi atau intensifikasi, intensifikasi. Nah, ini nggak benar nih di dalam SPT-nya. SPT-nya begini, ternyata kita dapat data adalah ada misalnya pembelian barang untuk PT ini. Sedangkan dilaporkan hartanya, profitnya adalah sekian. Dari mana uang ini untuk dibelanjakan? Berarti ada sesuatu yang tidak dilaporkan. Nah, itu akan terjadi. Nah, berdasarkan analisa ya dari SPT, surat pemberitahuan, dengan data yang ada, maka Direktur Jenderal Pajak atau Fiskus akan melaksanakan pemeriksaan. Ya. Kalau pemeriksaannya sudah dilaksanakan, ternyata ada kekurangan bayaran pajak, maka ya secara formal official assessment atau petugas pajak menghitung pajak perusahaan itu dan menetapkan berapa pajak perusahaan itu sebenarnya. Berikut dendanya, sanksi administrasi. Itulah kira-kira di dalam sistem yang ada di perpajakan kita itu. Ya. Nah, kalau official assessment biasanya ya seperti saya katakan tadi ada temuan. Nah, kalau PBB, pajak bumi dan bangunan, itu biasanya masih memakai official assessment, ya, karena masyarakat belum begitu memahami di dalam penentuan sebagai appraisal, ya, untuk penilaian. Jadi masih kantor pajak yang menetapkan berapa di dalam SPPT-nya itu ketetapannya, ya. Nah, ini kira-kira mengenai timbulnya dan hapusnya utang pajak. Sekarang masih timbul yang kita bicarakan. Di dalam timbulnya utang pajak ini ada dua, ada yang mau dipertanyakan enggak? Ya, banyak saya cerita tadi tentang ini, tapi hanya begini aja materinya. Ada yang mau kurang jelas enggak kira-kira? Tuh kawan-kawan. Halo? Nggak ada, Pak. Jelas semua? Nah, jelas ya. Nanti kalau ada ujian, saya tanya ini. Kapan timbulnya dan hapusnya utang pajak? Tuh. Ini aku tanya nanti. Nah, kalian
harus bisa menerangkan sedikit contohnya. Kalau saya bikin berikut contoh, itulah tadi yang saya sampaikan. Ya kan? Ya, saya rasa mudah-mudahan bisa. Nah, sekarang hapusnya utang pajak disebabkan apa? Pembayaran, ya hapus utang pajaknya. Kompensasi, ya kedaluarsa, pembebasan atau penghapusan. Nah, kalau pembayaran jelas, kalau utang kita bayar jelas. Udah. Kalau kompensasi masuknya di sini, ada misalnya kredit pajak kita yang sudah terbayarkan. Misalnya, bisa kita kelebihan pembayaran, bisa saja kelebihan pembayaran, ya. Setelah kita masukkan, itu kita kompensasi. Misalnya ada kelebihan pembayaran kita di tahun 2020 ini, pajak kita, itu bisa kita kompensasikan untuk tahun 2021. Setelah tahunnya kita itu, setelah menghitung atau melaporkan SPT. Ada dua pilihan wajib pajak di situ di dalam SPT tahunan. Apakah itu dikompensasikan untuk tahun berikutnya, apakah itu direstitusi. Nah, ini dia. Dan ada juga beberapa perusahaan yang merestitusi, meminta uangnya kembali. Ada juga beberapa perusahaan yang mengkompensasi untuk tahun 2021. Ada seperti itu. Nah, itu kalau misalnya kompensasi, ada utang pajaknya katakanlah 100 juta. Nah, misalnya kredit pajaknya masih ada 200 juta. Nah, ya udah dikompensasikan dengan kredit pajak itu. Berarti 200 dikurang 100 masih ada dia kredit pajaknya 100. Ya. Bisa juga nanti itu diminta sisanya, bisa juga dikompensasikan gitu, untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, kita coba sekarang untuk hanya mengerti hapusnya utang pajak. Dibayar lunas oke, dikompensasi oke. Nah, sekarang yang berikutnya kedaluarsa. Daluarsa itu maksudnya lewat 5 tahun. Ya. Misalnya wajib pajak itu ya ada ketetapan pajak yang belum diselesaikan. Tapi petugas pajak tidak tidak tanggap bahwa perusahaan A itu masih ada utang. Padahal ini sudah masuk tahun ke-5 atau tahun ke-4. Nah, pada tahun ke-6 lewat 5 tahun itu dianggap pajaknya daluarsa, tidak boleh ditagih lagi sebelum tadinya dikeluarkannya surat tagihan pajak STP-nya. Kalau memang didiamkan nggak bisa. Kalaupun ada pemeriksaan lewat 5 tahun nggak bisa. Gitu. Itu namanya daluarsa pajak, ya 5 tahun. Ingat itu 5 tahun. Nah, di dalam 5 tahun itu, tapi jangan kalian nanti kalau kalian pengusaha, 5 tahun kata Pak Banggas dulu daluarsa. Bukan kita petugas pajak diem. Itu juga kita potret semua. Nah, makanya di dalam satu wilayah kita itu sudah ada di situ ada pemetaan wilayah namanya. Zona wilayah, pemetaan wilayah. Oh, di sini daerah industri, di sini daerah perkantoran, di sini daerah pasar, di sini daerah. Nah, di sini misalnya di kecamatan, di kelurahan ini ada beberapa perusahaan. Ini misalnya map ya, road map petanya. Oh, ini orangnya, ini orangnya, ini orangnya, ini orangnya, ini PWP-nya, ini PWP-nya. Bisa kita mapping ya para pengusaha-pengusaha yang itu. Nah, jadi itu jangan nanti udah 5 tahun nanti daluarsa, enggak, gitu ya, nggak bisa itu. Nah, yang berikutnya pembebasan atau penghapusan. Nah,
Ada juga contoh, saya kembalikan kepada KPP atau petugas pajak atau Fiskus mengeluarkan STP, surat tagihan pajak. Nah, di dalam undang-undang penagihan pajak ada diberlakukan namanya penghapusan sanksi. Nah, kalau ada STP-nya misalnya penghapusan atau pembatalan STP, itu adalah haknya wajib pajak untuk mengajukan penghapusan atau pembatalan STP. Nah, itu tergantung. Nah, kalau misalnya wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan sanksi atau pembatalan STP atau tagihan yang lain-lain, itu harus mempunyai alasan-alasan yang dituangkan di dalam surat permohonan. Nah, contoh kita katakan, tadi saya katakan kan, kalau ada pemeriksaan atau keterlambatan tadilah, ya keterlambatan tadi. Misalnya yang 1 miliar yang bulan 2 tadi, terlambat dia, tidak membayar. Dia bayar ke bulan ketiganya, kan ada sanksi. Nah, keluarkan datang KPP, dikeluarkanlah STP terhadap sanksi. Katakan STP 2%, berarti katakanlah 20 juta. Ya. 20 juta. Nah, dari 22 juta ini misalnya, ya. Nah, dia keluarkan STP. Dia wajib secara undang-undang. Tapi secara undang-undang juga wajib pajak masih berhak, ada haknya di situ dengan keluarkan STP, yaitu penghapusan atau pengurangan denda administrasi. Dibikin surat ke KPP. Mohon untuk penghapusan sanksi administrasi 100% atau pembebasan atau penghapusan STP. Nah, nanti kantor pajak akan menjawab. Tapi surat itu juga harus ada alasan-alasan. Mungkin karena terlambat karena waktu itu likuiditasnya kurang, misalnya, atau membayar apa, utang segala macam, atau dengan masalah musibah. Nah, itu biasanya hal seperti ini dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan penghapusan sanksi administrasinya. Dan itu ada yang itu adalah semacam suatu kebijakan, bukan kebijakan daripada tingkat pimpinan oleh Direktur Jenderal Pajak, bisa dikurangkan 50%, ya, bukan dihapus total 100%, gitu loh. Bisa juga seperti itu. Nah, itulah dari poin-poin 4 ini, hapusnya ya utang pajak, ya. Nah, ini kira-kira. Nah, ada yang ditanya di sini? Kurang jelas? Ayo. Pada diem. Mulai. Sudah jelas. Hah? Sudah jelas. Sudah jelas. Nah, mudah-mudahan kalian tadi apa yang saya terangkan itu kalian catat tadi. Kenapa? Itu juga nanti akan sampai dengan berapa kali ketemu perpajakan, itu juga yang dibicarakan juga seperti itu. Nah, baik itu ya. Nah, ada haknya hak wajib pajak, ada haknya wajib pajak. Nanti kalau kalian pelajarin nggak tahu, nanti pelajaran kali manajemen perpajakan. Nah, di situ nanti di dalam manajemen perpajakan perusahaan itu akan membuat suatu perencanaan pajaknya. Kapan mau dibayar, kapan, itu teknik di dalam manajemen perpajakan. Nah, kalau perusahaan kan nggak mau rugi. Contoh seperti itu. Tapi itu nanti kita pelajarkan. Yang jelas kalian, saya minta di dalam semester ini tahu dulu kulit-kulitnya, gitu. Tahu dulu gitu. Nah itu. Jadi makanya tadi saya bilang, syukur-syukur kalian tadi bisa menangkap apa yang saya jelaskan itu untuk timbulnya dan hapusnya hutang pajak.
Itu di dalam prakteknya begitu. Saya bicara secara prakteknya, secara bagaimana SOP-nya di kantor pajak. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Yang lain? Ini hadir semua nggak ini? 28 yang hadir ya? Iya Pak, 28. 28 ya. Yang lain mana? Udah pada libur? Nakalan? Ya Pak. 32. 32 Pak. 32 ya? Iya, ada satu Pak yang izin. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau saya kehadiran nggak ini, terpenting kalian mengerti, saling membagilah, saling diskusi kalian. Kalau saya Baik, memang selama ini saya taruh hadir aja semua. Nah, ya yang jelas kan hadir semua juga kan, kalau kalian nggak belajar kan yang rugi kan kalian, bukan saya kan gitu. Tapi saya nggak apa aja begitu. Iya Pak. Iya. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita sampai di sini. Saya udah lapar. Kalian udah lapar belum? Iya, saya memang kalau ya ini mohon maaf juga ya kalau posisinya semuanya begini pakai Zoom begini, saya terus terang aja kurang enak ya. Ya tapi ya udah beginilah kondisinya. Nah, saya minta tugas kalian itu nanti sebelum UAS, seminggu sebelum UAS udah diserahkan. Bisa kan? Bisa Pak. Bisa Pak. Ya dicicil lah sekarang ya, dicicil. Pak, maaf Pak. Ya. Itu kan pengumpulannya kan Pak. Kan kerjakannya per kelompok. Pengumpulannya gimana ya Pak? Ya, kan Bapak bilang lewat email. Email kirimi. Oke, gini. Kalian kan kerjakan kelompok tuh. Ya toh? Nah, iya Pak. Nah, kerjakan kelompok, makanya tadi aku bilang, untuk mempercepat, nah ini secara manajerial ya, kalian ini harus juga belajar untuk mempercepat, misalnya satu kelompok itu ada 5 orang, ya kan? Nah, 5 orang itu kalian bagi-bagi tugasnya, kamu dari A sampai C, kamu dari D sampai F, kamu ya kayak gitu. Nah, jadi yang 5 orang ini yang dikerjakan dari A sampai D tadi itu nanti dan seterusnya nanti kalian kumpulkan jadi satu. Ya kan? Nah, jadi satu. Nah, setelah jadi satu, kalian dijahitlah, tahu jahit itu kan, dijahit dikumpul lah. Jadi materi lah itu semua kan. Nah, setelah selesai itu, kalian diskusikan. Ya 2 kali lah minimal kalian diskusikan. Diskusikan pakai Zoom atau pakai gini, bisa kan? Bisa nggak? Bisa. Nah, kan Bisa Bapak. Setelah dijahit ya. Nah, setelah selesai didiskusikan, baru dikirimkanlah sama saya di email semuanya. Dan ini misalnya nih kelompok 1. Ya? Kirimnya per kelompok, cuma 1 orang doang yang mengirimkan kan Pak? Iya, 1 orang aja. Pak. Nama-namanya ada di situ nanti. Iya kan? Nah, gitu caranya ya. Nah, jadi 1 orang aja mengirimkan, ini kelompok 1 namanya ini. Nah, kelompok 2 namanya ini gitu. Jadi 1 aja, bukan semua gitu ya. Nanti dari situlah saya baca nanti kira-kira isi daripada paper kalian itu intinya. Itu kira-kira. Oke? Ada yang ditanya lagi? Tidak Pak. Ya, nggak tahu kurang pas. Oke, kalau nggak ada, kita coba nanti di pertemuan yang akan datang akan kita bahas mengenai pemeriksaan dan penyidikan. Ya, nah, itu juga termasuk tugas. Nah, kalau nggak ada ini aja di foto aja dah.
Siapa yang foto? Jessica, Pak. Jessica. Jessica lagi. Stefania Nauli. Sorry, Jessica. Aduh, ingat kau lagi. Iya, nggak apa-apa. Siapa aja boleh. Lewat HP juga bisa kok. Iya, iya, iya. Orang baik kan banyak pahalanya. Nah, kalau si Aron dari Ambon gimana? Udah pulang kamu, Ron? Udah, Pak. Saya masih jelek, Pak. Udah pulang? Saya udah pulang, Pak. Oh, kapan kamu dari Ambon? Saya kemarin tanggal 29, Pak, sampai Ambon. Sampai Ambon? Sekarang udah di Ambon kamu? Iya, udah, Pak. Oh gitu, saya kira lu udah pulang ke Jakarta. Belum, Pak. Nah, ya udah. Oke, dipoto dong. Oke, udah. Jaringannya lagi jelek, Pak. Coba yang lainnya pakai laptop. Ya, siapa yang bisa? Misalnya lewat HP, Pak. Boleh aja, nggak apa-apa. Pokoknya lewat mana aja lah, yang penting ada. Oke. Tapi kok gitu? Oke. 1, 2, 3. Nah, lagi. Udah? Aku tambah. 1, 2, 3. Bentar, Pak. Udah pengkut. Udah, Pak. Udah. Oke ya. Selamat malam. Jeremy, nyalain kamera, Jaga kesehatannya Jer. semua ya. Iya, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih, Pak. Ya, untuk bulan ini kita 1 kali lagi ya. Bertemu atau 2 kali lagi. Kalau bisa 1. Kalau bisa kita selesaikan aja bulan ini, bulan depan nggak usah kuliah lagi gitu. Udah Iya, cukup. Pak. Boleh, Benar. Pak. Iya. Kayaknya udah cukup lah itu nanti pertemuannya itu ya. Nanti udah ke 12, 13-an lah udah cukup itu ya. Nah, kita usahakan bulan ini selesai ya, supaya Januari nggak ada kuliah lagi ya. Iya, Pak. Kalau nanti ada kuliah di Januari, nanti saya coba kasih kisi-kisinya aja, oke? Oke, Pak. Iya, Pak. Iya, Selamat- Pak. Ya, selamat malam ya. Yo. Iya, Malam, Pak. Pak. Makan, Pak. Malam, Pak. Ya. Selamat malam, Pak.